Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Handayani Mukra, merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, gelombang ke-10 angkatan 108. Izinkan saya pada hari ini untuk memberikan learning journal mengenai agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Terima kasih saya kepada Bapak pembimbing saya di sini atau fasilitator, yaitu Bapak IR Insinyur Faizal Adriansyah MSI yang telah membimbing saya pada agenda 1 hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan sedikit mengenai beberapa yang telah saya pelajari pada agenda 1 kali ini, yaitu ada 3 poin utama. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, kemudian yang kedua adalah isu kontemporer, dan yang ketiga adalah rencana kita untuk aksi bela negara. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk agenda 1 pada pelatihan dasar CPNS 2024 telah mengajarkan tentang sikap dan perilaku bela negara. Adapun sikap dan perilaku bela negara dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kemudian ada isu kontemporer, dan yang ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Baik, untuk itu kita lanjut poin pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Adapun wawasan kebangsaan dan nilai bela negara adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dalam hal ini kita merupakan warga negara Indonesia akan diri dan lingkungan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun wawasan kebangsaan dan nilai bela negara sendiri dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah yang sejarah bangsa Indonesia, kemudian yang kedua adalah perkembangan bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah keberagaman Indonesia. Di mana sejarah bangsa Indonesia ini, Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan telah berjuang untuk memerdekakan negara kita. Maka oleh karena itu perkembangan bangsa Indonesia, kita sebagai generasi digital untuk terus bisa meningkatkan rasa perjuangan kita terhadap rakyat Indonesia dan terus memajukan rakyat Indonesia. Adapun keberagaman Indonesia sendiri, ada beberapa visualisasi terhadap keberagaman Indonesia. Adapun diantaranya adalah biodiversitinya, kemudian kearifan lokal Indonesia, ada agama, suku, kuliner, agraris, batik, gotong royong, seni tari, dan cinta tanah air. Yang kedua adalah isu kontemporer, di mana isu kontemporer sendiri adalah pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Untuk isu kontemporer sendiri terbagi menjadi 3, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial, di mana isu saat ini merupakan isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan segera mungkin. Untuk isu berkembang adalah isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik pun mulai menyadari adanya isu tersebut. Kemudian yang ketiga ada isu potensial, di mana isu ini belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen, misalnya adanya penelitian ilmiah, kemudian adanya analisis intelijen, dan adanya pengaruh sosial, yang kemudian mengidentifikasi adanya kemungkinan dari isu kontemporer tersebut. Kemudian untuk yang terakhir ada kesiapsiagaan kita untuk membela negara, di mana keadaan ini adalah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental maupun secara sosial dalam menghadapi beragam situasi yang dijalankan dengan kemantapan sikap dan tekad secara sadar dan ikhlas, serta kita harus terus berkorban untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia, di mana ini terdapat 5 pembagian, yaitu yang pertama adalah indikator cinta tanah air, misalnya ini aksinya adalah menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian jiwa patriotisme kita harus kita tingkatkan. Kemudian untuk yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, di mana indikator ini dibagi menjadi beberapa aksi, misalnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum, kemudian berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa negara. Kemudian untuk indikator yang ketiga ada setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini misalnya untuk aksinya adalah pahaman tentang nilai-nilai Pancasila, kemudian senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan lain sebagainya. Poin yang keempat merupakan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini bisa kita lakukan seperti misalnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa, kemudian gemar membantu sesama warga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang terakhir merupakan indikator yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Hal ini bisa kita lakukan untuk diri kita maupun untuk orang lain, seperti misalnya gemar berolahraga, kemudian senantiasa menjaga kesehatan, kemudian memelihara jiwa dan raga kita. Sekian yang dapat saya sampaikan pada learning journal video kali ini mengenai agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.